wabarakatuh, sobat panangan sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Kang Ujang dan Kang Rasid. Nah, ini part kedua lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Jadi kali ini, kalau video sebelumnya tadi kita bahas lebih ke arah sejarah, fungsi dan lain sebagainya tentang batu komposit. Nah, kali ini saya akan meminta beliau ini, masternya, ahlinya ahli ini ya, Kang Rasid ini, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana sih proses pembuatan busur komposit itu. Nah, sekarang beliau akan coba menunjukkan kepada kita gimana prosesnya. Oke, monggo. Pertama, komposit itu terdiri dari 3 bagian. Jadi yang pertama yang jadi core-nya atau kerangka bagian utama kayu ini, dan dilapis dengan tanduk, kemudian dilapis juga dengan sinu. Nah, kayu ini harus dibentuk dulu, direbus, terus dibengkokkan, dan akhirnya dirakit menjadi kerangka busur seperti ini. Ini kayunya itu kayu bebas atau ada kayu enggak spek tertentu? Enggak, semua kayu itu bisa dibengkokkan seperti ini. Ya sebenarnya ada model-model busur, dia tuh nggak perlu kayu yang bengkok-bengkok. Jadi pakai kayu-kayu papan lurus itu bisa. Tapi untuk yang model kayak seperti Turkis atau Korea itu dia kebanyakan harus pakai bengkok, kayu bengkok. Busur Mesir itu ya lurus gitu ya? Ya, itu bisa pakai kayu lurus itu. Nggak perlu dibengkokkan. Kayunya kalau yang umum itu dipakai seluruh dunia maple. Kalau di sini ada juga yang pernah nyoba di grup busur komposit Indonesia itu kayu murbei, terus kayu sawo juga mungkin. Sawo. Alam bambu juga, bambu. Kayu-kayu yang lain, mungkin banyak di Indonesia sebenarnya kan banyak kayu. Cuman ya karena keterbatasan, kita mau nyoba semua, habis ini. Butuh waktu yang lama untuk iya. Terus modalnya habis, waktu habis, iya nggak bisa. Tapi sebenarnya salah satu yang membantu saya itu adanya grup yang ya sama-sama senang membuat ini, sama-sama mencoba menggali kembali ilmu pembuatan busur ini. Jadi ya ada kayak misalnya di Jawa Barat itu Kang Anwar itu dia nyoba menemukan apa, akhirnya ya ilmunya ngumpul jadi satu gitu. Karena untuk menggali sendirian itu sulit sekali. Biarpun ada buku panduannya, ya, saya pakai buku panduan dari orang Kanada itu, Adam Kaprawik itu, dia memang detail dan sangat runtut sekali Terus kayak buku panduan, kalau kamu mau bikin ini ada step-stepnya dari awal ya. Tapi itu saya rasakan sendiri sulit ya. Karena harus perlu praktek. Kalau praktek sendirian itu sudah sulit sekali. Jadi ya alhamdulillah ada teman-teman di grup itu saling membantu, memberi masukan. Nah, setelah dibentuk menjadi kerangka gini, akhirnya di grooving ya istilahnya. Ini digaris-garis pakai alat yang ini, garis-garis gini. Ini fungsinya dia untuk memperluas bidang lem sebelum pengeleman ya. Iya. Jadi di grooving itu di garis-garis ini pakai alat ini, pakai alat ini, pakai garuan ini. Nanti sebelum ditempelkan sama tanduknya. Seperti ini. Oke. Setelah ini ditempel dengan tanduk. Bagian ini tempel dengan tanduk. Seperti ini. Tanduknya ini harus kerbau? Enggak. Tapi enggak semua hewan bertanduk hewan itu enggak semua bisa dipakai. Jadi yang kalau berdasar sejarahnya itu ya tanduk kerbau, terus tanduk domba itu, kambing.
Kemarin ada yang buat dari domba Garut itu. Iya, domba Garut itu bisa, Masya Allah itu bisa. Terus ada lagi sapi, tapi sapi Hungaria itu. Orang Hungaria yang pakai itu. Kalau sapi sini nggak bisa. Tahu saya, iya. Saya pernah nyoba itu. Oh, sapi sini nggak bisa ya? Dia gampang lupas gitu, apa? Nggak sepadat tanduk kerbau. Ya. Nah, setelah ini nempel, dia seperti ini. Ini udah nempel tanduk. Setelah nempel tanduk dibentuk itu sebenarnya itu tahapan kritis membentuk ketika setelah tanduk nempel itu. Kritis ini ya? Iya, itu soalnya pembentukan itu sekalian paper ini ketebalnya, ini kan awalnya tebal seperti ini, kemudian dibentuk apa? Handle-nya seperti apa, terus tapernya itu seberapa, jadi nanti yang apa, lem yang bekerja itu di bagian mana aja gitu. Nah itu sangat penting itu, sangat kritis banget. Sini konstruksi utama ini bagian ini. Iya, ketika pembentukan itu, ini banyak yang belum apa, banyak yang sulit memahami. Soalnya harus dicoba. Iya. Kita umumnya taper dari sini, risetnya itu di bagian ini ya, harus ada trial and errornya itu. Nggak bisa kalau hanya baca buku langsung sekali bikin bisa, itu kayaknya sulit. Ya, jadi setelah dibentuk bagian yang harus bekerja mana, tapernya yang bagian paling tipis mana, itu dia dilapis dengan sinu. Ini sudah terlapis dengan sinu. Dia kalau sudah keras itu ya kayak resin. Keras ya? Keras ini. Oh ya, tadi ngelemnya itu pakai apa kan? Lemnya pakai pengeleman tanduk. Apa? Ya, tanduk. Pengeleman tanduk pakai lem ini. Bentar. Ini lem bikinan sendiri ini. Dari apa ini? Macam-macam, dari sinu, dari kulit hewan, dari perut ikan. Sinyu bisa, ya. Kulit hewan bisa. Ini nanti dipanasin ya? Ya, dipakai alat ini. Apa? Istilahnya ini slow cooker. Jadi lem ini ditambah air secukupnya, mau kental atau encer itu sesuai kebutuhan. Nanti dia dihangatkan itu lumer. Nah, ketika sudah lumer bisa dioles-oleskan gitu. Jadi lemnya juga natural juga. Jadi semua unsurnya ini natural lah. Iya. Ada beberapa boiler luar itu nyoba pakai lem sintetis itu, lem modern, tapi banyak gagalnya. Kalau untuk sinu sendiri nih kayaknya setahu saya tidak bisa pakai lem modern. Tapi kalau untuk tanduk, kalau mau nyoba lem modern ya monggo-monggo saja, tapi kayaknya kurang ideal juga. Soalnya kalau sinu ini ketika dia basah, ini kan harus dibasahi juga. Nanti kasih lem itu, ketika dia dibasahi ini kan melar. Saya molor ini. Tadi lebih panjang, nanti ketika kering dia menyusun kakinya. Itu yang jadi tenaganya dia itu sinu. Kalau sinu sepertinya tidak bisa pakai lem sintetis. Mungkin kalau mau nyoba untuk tanduk ya silahkan, tapi kalau menurut saya pakai lem natural semua. Iya, komposit bagus, natural semua. Nah, setelah ini dia harus nggak bisa langsung ketika jadi udah dipasang sinu, nggak bisa langsung di strum itu. Oh gitu. Ya. Karena ini ketika dia sudah kering, kaku, semuanya kaku. Kalau dipaksa langsung strum, bisa sini yang patah. Ya, itu harus ada prosesnya sendiri. Oh, makanya saya pernah lihat itu yang busurnya di tali dulu ya, sama kayak di bending gini dulu ya. Itu alatnya di belakang itu. Coba yang ada talinya itu, Mas. Ah, itu. Ya. Saya lihat di YouTube kayak gitu. Iya. Coba lihat. Ini harus istilahnya dia dilatih dulu.
Jadi di mana bagian yang harus bisa gerak itu di ini kan dulu dia, Bang. Working limb-nya. Iya. Dibekuk-bekuk gitu. Bekuk. Itali berapa lama itu misalkan di gitu kan? Kalau awal sebenarnya nggak lama, cuman ya setengah hari atau habis itu dia coba di strum. Dan pakai ini pun untuk beberapa model busur itu nggak harus selalu pakai ini. Jadi hanya awalnya saja. Awalnya saja. Iya. Cuman kayak kalau Korea itu kan sangat ekstrim bangkuannya. Itu mungkin dia harus rekomendasinya pakai alat ini terus. Iya. Tapi kalau kayak Turkish ini kan dia tidak terlalu melengkung sebenarnya. Ya, bisa dibilang ini working limb-nya lurus. Jadi kalau dia udah lemes, insya Allah bisa langsung di strum. Langsung di strum itu. Nah seperti itu. Dan perbedaannya dengan kayak busur fiber itu bagian-bagian ini yang nggak bisa bikin terus dipasang itu nggak bisa. Jadi harus dari awal ya. Iya. Dari awal. Jadi salah saja ketika proses pembentukan itu baleni ya. Dari awal. Pembentukan itu juga kritis juga. Maksudnya sangat penting juga. Soalnya ketika bentuk itu awalnya center, kita bentuknya bisa kita bentuk siahnya ternyata bencong ke ini. Ternyata enggak center. Iya, itu ketika bentuk itu diperhatikan juga itu. Kritikalnya di situ ya. Iya. Dan bahkan ketika masang sambungan ini pun kadang nggak bisa lurus itu. Tapi ya itu nggak terlalu bermasalah sebenarnya. Kalau cuma bengkong sedikit nanti dibenarkan ketika pembentukan ini. Seperti itu. Ternyata memang tidak mudah prosesnya butuh. Yeah. Nah, waktu. Jadi idealnya atau biasanya itu pembuatan busur komposit itu butuh waktu berapa lama? Kalau hanya sekedar perakitan, artinya semua sudah material sudah siap. Material sudah siap. Itu 6 bulan. 6 bulan. 4-6 bulan itu sudah bisa. Ya. Sudah bisa. Nah, kalau setahu saya, dari saya baca, boyor-boyor dulu itu mereka bekerja tidak hanya bikin satu busur. Dan inventaris mereka itu sangat banyak. Iya, jadi seperti apa? Seperti kayu ini. Ya. Saya mau membengkokkan ini kekurangan tenaga sebenarnya. Ini kalau dibengkokkan sekarang, pengerjaannya setahun berikutnya. Oh gitu. Iya, ada beberapa boyor itu seperti boyor Norwegia itu Ivar. Dia bikin kerangka ini sudah dirakit. Mengerjakannya itu 2 tahun berikutnya. Dan itu sebenarnya itu memang sengaja begitu. Harus dikasih jeda waktu yang lama gitu. Enggak juga. Tapi kalau dari orang yang biasa mengolah kayu itu kalau semakin lama semakin tua itu semakin bagus ya. Semakin bagus gitu. Kalau kayu muda itu kan bentuknya sudah bisa berubah terus juga nggak sekaku yang itu, mungkin ada kaitannya dengan itu. Tapi setahu saya boyor-boyor dulu itu zaman dulu inventarisnya banyak dan mereka tuh nggak kerja dengan nggak kerja hanya satu busur, tapi sekali banyak produksinya gitu ya. Jadi karena itu kan banyak yang bikinnya lama, bisa setahun. Nah kalau dulu perang gimana gitu, makanya perang itu orangnya banyak. Setahun itu asumsinya kan langsung banyak busur gitu kan. Iya, nah, makanya itu karena setahun itu bisa sebenarnya sampai 100 busur atau seperti di Korea itu mereka bekerja satu tim itu 3 orang. Tapi sekali setahun itu ya sudah sampai 250 busur sampai 300 busur gitu. Sebenarnya nggak masalah, waktu yang panjang itu bisa dikomparasi dengan itu tadi iya. Ya, dengan banyak. Ya, tapi kan masalahnya kalau zaman dulu yang membiayai itu penguasa. Kalau sekarang personal ya, personal ya kadang-kadang cuma bikin satu, nanti kalau gagal ya bikin tahun berikutnya. Makanya itu saya nggak punya busur yang banyak ya, karena itu tadi banyak keterbatasan juga.
Oke. Iya. Betul itu. Monggo yang mau mendanai. Jadi setelah nanti jadi seperti ini, sebetulnya ini tinggal proses untuk melemeskan linknya. Ya, ini kemarin sebenarnya sudah sempat strung, cuman ada kerusakan, ada yang perlu diperbaiki, terus saya perbaiki. Jadi masih proses ini lagi, Pelemasan. ya, ada nambah sino juga, itu. Jadi belum bisa, ini belum siap. Intinya setelah itu, misalnya sudah jadi, itu kan berarti tinggal finishing aja. Ya, tinggal finishing aja. Finishing nggak seperti finishing busur fiber itu bisa pakai kulit terus dicat. Oke, jadi ternyata memang ya tidak mudah. Nah, dari situ tadi intinya ini prosesnya kan butuh panjang, butuh telaten, butuh ketelitian, butuh presisi gitu kan ya. Dan tidak semudah apa yang ada di manual book lah istilahnya. Jadi prosesnya itu betul-betul butuh processing. Ya trial and error itu tidak hanya mungkin tidak cukup sekali dua kali ya, pasti butuh banyak. Nah itu butuh effort yang luar biasa. Nah sekarang saya mau tanya nih Kang Rashid, kira-kira apa namanya secara ya sini prosesnya tadi kan kita sudah lihat gitu ya, dengan proses yang panjang itu. Nah kalau nih saya misalkan mau membuat busur ke Kang Rashid, kira-kira itu biayanya berapa? Nah, ya sebaiknya PM langsung. Nah, gitu. Oke, jadi nanti PM langsung ya. Iya. Oke, siap. Jadi karena apa namanya, ini tergantung juga ya, permintaan juga kan, custom kan istilahnya seperti itu ya. Jadi permintaannya seperti apa, modelnya seperti apa, mungkin nanti tingkat kesulitannya beda ya. Artinya itu nanti jadi pertimbangan tersendiri, kita nggak bisa menentukan, maksudnya dipukul rata seperti apa gitu ya. Oke. Ya seperti itu tadi contoh. Bukan contoh, ini langsung masternya yang menjelaskan. Jadi proses detailnya seperti itu pembuatan busur Honbo yang otentik. Jadi cukup luar biasa ini ya. Jadi di Indonesia saya sudah berhadapan dengan beliau ini Kang Rashid yang sudah mengeksplor sejauh ini tentang proses pembuatan busur Honbo yang ini sebetulnya peninggalan sejarah peradaban masa lalu ya, yang kita coba gali lagi dan kita hidupkan lagi, sehingga sekarang teknologinya insya Allah ini sudah nggak lama lagi busur-busur Honbo di Indonesia akan bangkit ini. Boyer Honbo sudah mulai banyak gitu ya. Jadi dari grafiknya ini sudah kelihatan di Indonesia perkembangan Honbo, mulai dari pembuatan busur dan boyer. Orang Malaysia aja mengakui bahwa orang Indonesia ini kreatif katanya gitu. Mulai boyer-boyernya itu sudah cepat sekali perkembangannya. Oke, ini sesi kedua ini. Sesi kedua saya rasa sudah cukup. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ke inbox ke bawah di komentar, atau kalau mungkin ada yang lebih penasaran lagi bisa langsung japri, langsung PM ke Kang Rashid. Nanti saya cantumkan nomornya, boleh kan ya? Saya cantumkan nomor WA jenengan. Mungkin alamat ini aja YouTube saya. Boleh, langsung ke channel YouTube-nya namanya Pak? Haidar Archery. Langsung nanti kunjungi YouTube-nya Kang Rashid Haidar Archery. Oke. Jadi di situ nanti lebih detail lagi, mungkin nanti penjelasan tentang proses pembuatan ini busur Honbo. Oke, sesi kedua ini saya cukupkan sekian saja biar nggak bosan nanti terlalu lama ya. Nanti berikutnya ini saya mau trial review busur Jawanya nih, busur Jawa tanduk murni, nggak pakai kayu. Jadi bener-bener core-nya itu bener-bener tanduk utuh, jadi nggak pakai laminasi kayu. Oke, tunggu di video berikutnya reviewnya. Oke, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam